Shalom saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam bacaan harian yang diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul Perlu Ada Keberanian Batin. Orang-orang muda kita akan bertemu dengan rupa-rupa pencobaan dari segala pihak, dan mereka harus dididik dengan begitu rupa supaya mereka suka berharap pada kuasa yang lebih tinggi, pada pengajaran yang lebih tinggi daripada pengajaran yang manusia bisa beri. Di mana-mana ada orang-orang yang suka menghujat kepada Tuhan kita, orang-orang yang mempunyai adat kebiasaan menghina terhadap agama Kristen. Mereka sebutkan agama satu permainan anak-anak yang dibikin untuk memperdayakan kepercayaan orang bodoh. Orang-orang yang tidak mempunyai kuasa batin tidak bisa bertahan dalam membela kebenaran. Mereka tidak berani berkata, "Jikalau engkau tidak berhenti berkata begitu, saya tidak mau bersahabat lagi dengan engkau." Yesus yang sudah menyelamatkan dunia ini, ialah juru selamatku. Saya berharap kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Akan tetapi inilah satu-satunya jalan akan menutup mulut mereka itu. Jikalau engkau mau bersoal jawab dengan mereka itu, maka nanti dijawabnya pula dengan soal jawab, dan tiada satu perkara yang engkau bisa katakan akan mengenai hati mereka itu. Tetapi jikalau engkau hidup bagi Kristus, dan jikalau engkau berdiri teguh dalam persekutuan dengan Allah di sorga, maka engkau akan bisa berbuat apa-apa bagi mereka itu yang engkau tidak bisa lakukan oleh berdebat, dan engkau akan meyakinkan mereka itu tentang kesia-siaan pengajarannya oleh kuasa perbaktian kepada Allah. Tidak ada lagi pemandangan yang lebih sedih daripada orang-orang yang telah dibeli oleh darah Kristus, yang sudah mendapat talenta dengan mana mereka bisa memuliakan Allah, jadi berbalik dan mulai mengolok-ngolok akan pekabaran-pekabaran Injil yang telah dikaruniakan kepada mereka itu, serta menyangkal akan kealahan Kristus dan berharap akan pikirannya yang fana itu, serta kepada soal-soal yang tidak beralasan. Apabila mereka diuji dengan kesusahan, apabila berhadap-hadapan dengan maut, maka nanti segala pikiran-pikiran sesat yang dikandungnya akan menjadi cair seperti es di bawah panas matahari. Alangkah ngerinya kalau kita berdiri di hadapan peti mayat dari seorang yang sudah menolak seruan rahmat Allah. Alangkah ngerinya bila berkata, "Di sini terletak satu jiwa yang sudah terhilang. Di sini terletak seorang yang mungkin bisa mencapai satu kedudukan yang tertinggi dan bisa mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi dia sudah serahkan kehidupannya kepada setan, dan dia sudah tersesat oleh filsafat manusia yang sia-sia dan sudah menjadi satu permainan dari si jahat." Pengharapan orang Kristen itu menjadi kepada kita laksana sebuah sau bagi nyawa adanya, yang tetap dan teguh dan yang masuk ke dalam tirai kemana Kristus penganjur kita sudah masuk karena kita. Masing-masing kita mempunyai pekerjaan untuk menyediakan diri menghadapi kejadian-kejadian besar yang ada di muka kita. Demikianlah pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan saat ini, mengingatkan kami untuk berani mengambil keputusan apabila ada hal yang perlu kami dengan tegas tolak dan tentang. Bantu kami untuk berani mengambil keputusan, dan bantu kami untuk tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan, terus menjadikan Engkau Tuhan Juru Selamat kami, dan kami mau menuntun pasangan, anak, orang tua kami, bahkan siapa saja untuk datang lebih dekat kepadamu, lebih setia kepadamu. Kami membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami agar kami lebih siap dipakai Tuhan dengan kuasa dan kemampuan untuk memaksimalkan segala sesuatu yang Kau titipkan dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi sesama, kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.